Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Ridwan Waryun, mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menjelaskan terkait perancangan penerapan bisnis intelijen berbasis AI pada PT JNE. Yang pertama, bagian satu, kita akan membahas terkait diagram dan analisis sistem informasi yang berjalan, yaitu evaluasi alur kerja logistik end-to-end yang ada di JNE, dimulai dari POS, kemudian WMS, land haul, dan CRM, dan pemetaan area inefisiensi operasional mandiri. Selanjutnya, terkait model bisnis JNE, di sini ada diagram alur sistem informasi berjalan dan identifikasi bottleneck. Yang pertama, diagram alurnya yaitu dimulai dari transaksi POS, yaitu kasir menginput data secara manual, kemudian melakukan penimbangan, dan mengukur dimensi fisik paket, kemudian mencetak airwell bill atau AWB. Yang kedua, konsolidasi WMS Hub, manifestasi paket agen, kemudian scan barcode, yaitu selanjutnya penyortiran conveyor secara mekanis. Yang ketiga, land haul dan last mile. Itu pengangkutan truk atau kargo udara berbasis GPS dan breakdown paket per kode pos kurirnya. Yang keempat, CRM dan closing. Setelah sampai, kurir mengupload foto POD, proof of delivery, dan selanjutnya tiket AWB dinyatakan selesai. Nah, di sini tentunya masih ada ruang yang bisa diperbaiki karena ada yang tidak kurang efisiensi. Yang pertama, itu terkait POS, antrean POS agent. Nah, karena dilakukan pengukuran dimensi dan penimbangan secara manual, itu memakan waktu 40 sampai 60 detik per sesi. Nah, bahkan dari pengalaman pribadi saya ketika mengirim dokumen dalam kuantitas lebih dari 50 dengan penerimanya juga lebih dari 50, itu memang memakan waktu lama karena masih harus diinput secara manual. Yang kedua, adanya misklasifikasi hub, yaitu memungkinkan adanya kesalahan baca barcode karena kusam atau rusak, sehingga memicu paket terlempar ke salah kota yang menjadi tujuannya. Kemudian yang keempat, rute kurir suboptional. Kurir menentukan rute berdasarkan intuisi lokal, sehingga memicu pemborosan BBM dan waktu. Yang keempat, adanya CRM reaktif, yaitu komplain pelanggan ditangani setelah paket hilang atau terlambat lebih dari 48 jam. Selanjutnya, bagian kedua, kita membahas rancangan integrasi metode AI pada 4 area bisnis, yaitu transaksi, produksi, distribusi, dan CRM. Pertama, area A dan B. AI pada transaksi customer dan proses produksi. Pada transaksi customer, itu adanya 3D Computer Vision Scanner, yaitu sensor kamera 3D otomatis yang mengukur volume dan berat paket di kasir pos secara instan. Itu bisa kurang dari 3 detik. Nah, ini bisa bermanfaat untuk dynamic pricing secara AI. Jadi, penyesuaian ongkir dinamis sesuai tingkat kepadatan kargo. Kemudian, NLP addresses parser atau autocorrect alamat yang tidak lengkap secara otomatis pada saat checkout. Kemudian, berikutnya terkait produksi sorting hub, yaitu AI OCR and automated conveyor, yaitu pembacaan barcode atau label lusuh menggunakan convolutional neural networks atau CNN. Nah, sehingga dia bisa predictive sorting bottleneck, yaitu bisa mendeteksi penumpukan kargo dan mengalihkan conveyor secara otomatis. Kemudian adanya computer diffusion damage detection, yaitu deteksi fisik paket rusak sebelum masuk ke kontainer. Selanjutnya, kita akan membahas pada AI pada distribusi, land haul, and last mile. Di sini adanya optimization and routing engine, yaitu yang pertama terkait Real Vehicle Routing atau VRP, yaitu Reinforcement Learning menghitung rute kurir tercepat secara real time berdasarkan cuaca, macet, dan jam sibuk. Kemudian ada Dynamic Predictive ETA, yaitu machine learning yang memprediksi estimasi menit kedatangan barang secara presisi, estimasi menit kedatangan barang secara presisi hingga tingkat selisih 15 menit.
Kemudian yang ketiga ada fleet capacity forecasting, yaitu algoritma Propet atau LSTM yang memprediksi lonjakan kargo mingguan untuk alokasi konsolidasi truk yang pas. Nah, di sini kalau digambarkan dalam simulasinya, itu dari truk digambar, itu akan berdasarkan VRP menghitung ulang tiap kondisi perubahan jalan. Kemudian akan mengirimkan rekomendasi rute yang mana yang lebih efisien ditempuh berdasarkan ketepatan waktunya. Selanjutnya, AI pada layanan konsumen atau Smart CRM. Ada tiga. Yang pertama, Agentic LLM Chatbot, yaitu chatbot berbasis generatif AI yang menjawab pertanyaan status pengiriman kompleks, perubahan alamat darurat, dan klaim garansi tanpa campur tangan agen manusia. Yang kedua ada Sentiment Analysis, yaitu model NLP yang menganalisis tingkat urgensi dan emosi pesan pelanggan di media sosial dan live chat untuk memprioritaskan penanganan high priority escalation. Soalnya kalau seandainya kita secara manual memfilter satu persatu, tentunya akan memakan waktu dan effort yang luar biasa karena banyaknya pesan atau feedback yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga, proaktif ticketing system. Nah, AI bisa memicu pembukaan tiket investigasi otomatis jika sistemnya mendeteksi kok paketnya diam di gudang melebihi SLA atau melebihi 24 jam bahkan sebelum pelanggan komplain. Bagian yang ketiga, visualisasi dashboard BI dan referensi jurnal, yaitu ada arsitektur dashboard, perspektif berbasis AI, serta valuasi akademis dari referensi Springer Journal, yaitu dari dashboard, kemudian diperspektifkan, kemudian dihubungkan dengan jurnalnya. Di sini, rancangan AI Dashboard Analytic JNE, yaitu SLA YES Predictor Rate, predictor rate-nya itu akurasi capai angka 98,4%. Kemudian AI sorting akurasi rate itu mencapai 95,2% dan auto route efficiency index itu mencapai efisiensi 88,6% dan proactive resolution rate itu yang diselesaikan sebanyak 82%. Hal ini kita bisa melihat adanya indikator merah atau kuning secara real time untuk kemacetan gudang transit, dan kemudian selanjutnya adalah AI bisa otomatis menyarankan pengalihan rute armada jika terjadi penumpukan kargo. Keunggulan rancangan dan dampak operasionalnya itu sebesar 45% penurunan resolution time atau waktu penyelesaian aduan. Nah, dengan adanya transformasi manajemen secara proaktif, ada tiga manfaat, yaitu ada kita bisa mengetahui early bottleneck warning, kita bisa mendeteksi risiko keterlambatan pengiriman sebelum konsumen menyadarinya, kemudian tentunya karena lebih efisien, akhirnya biaya operasional dan BBM juga bisa ditekan karena algoritma yang memahami rute yang terbaik untuk ditempuh armada, dan pada akhirnya juga akan berimplikasi pada zero fraud point of sales. Karena verifikasi yang dilakukan otomatis berdasarkan berat dan dimensi feature division meminimalisir manipulasi tarif di agen. Landasan teori dan referensi yang digunakan yaitu yang pertama dari referensi jurnal Springer, jurnal title Applied Intelligence dengan studi komparasi AI-driven predictive analytics and business intelligence frameworks for smart supply chains and logistics optimization. Kemudian yang kedua, intisari teori dan integrasi AI BI, itu penggabungan visualisasi BI interaktif dengan modul machine learning perspektif terbukti mampu mempercepat kecepatan pengambilan keputusan manajemen hingga 42% dibanding dashboard statis konvensional. Dan relevansinya pada studi kasus JNE kali ini adalah penelitian membuktikan bahwa sistem visualisasi perspektif tidak hanya menyajikan data historis, apa yang terjadi, namun memberikan saran rekomendasi otomatis, apa yang harus dilakukan sekarang. Ya, demikianlah penjelasan terkait perancangan penerapan bisnis intelijen berbasis AI studi kasus pada PT JNE. Semoga penjelasan ini bisa menambah insight bagi teman-teman semua, dan tentunya saya mengharapkan masukan dan saran untuk lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau penjelasan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.